Kita bongkar sendinya. Patahin ininya. Pegang. Pukul sendinya. Kalau ngomong kristologi, pegang sendinya. Kalau sendinya kita udah bikin plak gitu ya, pukul dia. Kalau ini naik plak, selesai, lemes semuanya. Lambang salib. Kayak nama di awal-awal udah belajar pencak silat ya. Pencak silat banget ya. Mari kita dengarkan. Maksud dia tuh pukul sendinya tuh pukul sendinya ajaran Kristen. Nah gitu maksudnya dia tuh begitu ya. Jadi pukul sendinya ajaran Kristen, maka semuanya runtuh. Nah sendinya itu apa? Sendinya itu maksud dia belajar tentang lambang salib ya. Lambang salibnya mau dipukul sama dia. Pukul dia. Kalau ini naik plak, selesai, lemes semuanya. Lambang salib sesungguhnya bukan lambang Kristen. Tahun 312 Masehi itu baru ada tanda salib. Sebelumnya nggak ada. Orang Kristen nggak kenal tanda salib. Yang buat namanya Konstantin. Tanda salibnya bikinan orang. Kitab sucinya bikinan orang. Tuhannya bikinan orang. Hari ibadahnya bikinan orang. Tempat ibadahnya tempat perjinahan. Berubah jadi babi laki-lakinya. Berat amat sih, harus berat. Kalau sama Ustadz K harus berkelas. Classy. Nggak cuma asal ngecap. Lawakan pertama hari ini teman-teman. Kalau sama Ustadz K harus berat. Berat apa? Berat lawakannya bro. Gak cuma asal ngecap katanya bro. Ampun kakak. Memang Ustadz K paling jenius ya. Saya terpana dengan narasi-narasi dari channel Mualaf Center Ayat Sofia, dari Ipung Atria, yaitu satu seperguruan semua itu ya. Dan ditulis di sini, kalau ini dibuka, bahaya, 100.000 gereja bisa syahadat. 1.000, waduh. Saya cuman terpesona aja, 1.000 gereja ya, bisa syahadat ya. Nah, masalahnya adalah kalau Anda lihat baik-baik semuanya ini, di awal ini saya cuma ngomong aja begini ya. Kainama, kalau Anda mengatakan dan Mualaf Center Ayat Sofia dan Ipung Atria mengatakan salib itu lambang pagan dan 1.000 gereja bisa syahadat. Gini aja, saya kasih satu pertanyaan simple. Dengan menggunakan logika dari Kainama, logikanya Kainama, si Ustadz yang paling classy ini katanya, kalau salib itu lambang pagan, bikinan orang, maka bagaimana dengan lambang yang, maaf ya, ada di atas kubah masjid yang ada di tempat ibadah Anda dan agama Anda dan kaum Anda, ya. Lambang ini atau lambang bulan ini, bulan sabit ini adalah sebuah lambang yang dengan menggunakan, sekali lagi ya, dengan menggunakan logika Anda bahwa Kristen itu agama bikin-bikinan orang karena salib itu lambang pagan, maka saya akan tunjukkan kepada Anda ada sebuah kesamaan, sekali lagi ya, ini data, dan data itu mengatakan ada sebuah kesamaan dengan lambang agama-agama pagan yang ada di Jazirah Arab sebelum Islam ada atau sebelum Muhammad membawa agama Islam. Ya. Kalau logikamu mengatakan bahwa salib itu ada pada lambang agama pagan, maka Kristen itu agama bikin-bikinan, agama buatan, apakah kamu konsisten dengan mengatakan bahwa lambang bulan sabit ini sudah ada di dalam agama pagan Arab dan itu ada di atas masjid Anda, maka apakah kamu konsisten dengan mengatakan bahwa Islam adalah agama yang kamu sebut Kainama, yang kamu sebut dengan agama bikin-bikinan? Konsistenkah kamu? Kita tahu bahwa di dalam penggalian arkeologi kita akan menemukan bahwa dewa bulan itu ada dalam berbagai kepercayaan, bahkan bukan cuma kepercayaan di dalam pagan Arab, tetapi juga kepercayaan misalnya di Mesopotamia, di Babylon. Ini adalah lambang bulan sabit.
Dan lambang bulan sabit itu misalnya Anda akan temukan ya, jika Anda membaca literatur di Arab, teman-teman akan menemukan bahwa ada dewa bulan yang namanya Hubal, dan Hubal itu adalah salah satu dewa yang sangat punya kuasa begitu, dan katanya itu disembah oleh Bani Kusa, Bani Kinanah, dan Quraisy. Dan menurut catatan Islam sendiri yang namanya Makkah dulu itu adalah tempat di mana ada banyak berhala di sana. Dan dewa Hubal itu ada di sana. Dan lambang bulan sabit itu ada di sana. Nah, jadi ini terang benderang menurut saya, dan dengan menggunakan logika kainama sekali lagi, apakah dengan adanya bulan di agama pagan dan ada kesamaannya di dalam tradisi yang kita lihat hari ini di atas masjid, apakah artinya? Silakan teman-teman jawab sendiri apa yang saya kemukakan ini. Menurut teman-teman, dengan fakta itu, kesamaan-kesamaan cocok logi itu, menurut Anda apa artinya? Menurut Anda, artinya itu apa? Dengan ini artinya apa? Kalau Kristen itu dibilang lambang salib itu lambang pagan, maka disebut agama buatan, agama bikin-bikinan, maka apakah Islam bisa disebut sebagai istilah yang sama? Apakah Islam kalau gitu bisa bikin istilah disebut sebagai istilah yang sama? Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak menggunakan argumen ini untuk kemudian mencari-cari kesalahan kalian. Tetapi kalianlah yang mencari-cari kesalahan kepada kami, dan kami balikan apa yang kalian sedang cari. Ibarat kalian meludah ke udara dan ludah itu kembali nemplok di muka kalian sendiri. Jadi jangan pernah bilang soal pagan karena ada salib. Karena itu pun akan kami balikan kepada kalian, dan kalian akan kapok-kapok sendiri dan bingung gimana jawabnya. Ya, jangan salahkan kalau kemudian itu kemudian mempermalukan Anda sendiri dan mempermalukan agama Anda sendiri. Jadi please jangan kemudian cari masalah sama kekristenan ya. Jadi saya percaya bahwa Muslim itu tidak ingin Islam itu disamakan dengan pagan Arab. Kalau tidak ingin disamakan dengan pagan Arab, kamu jangan potong video saya sembarangan ya. Anda harus potong video saya dengan argumen yang utuh ya. Kalau kamu tidak ingin Islam disamakan dengan pagan Arab, jadi kamu pun jangan menyamakan ya kekristenan dengan agama pagan hanya karena faktor ada kesamaan salib-saliban ya. Karena saya punya argumen sendiri, tetapi argumen ini adalah argumen yang makan diri kalian sendiri ya. Jadi please jangan sampai kalian mempermalukan diri kalian sendiri.